Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, sudah terdengar suaranya? Sudah. Oke, kita kalau sudah dan terlihat, kita akan mulai. Nah, kemarin kita sudah di bagian 3, kita sudah belajar tentang pemberian cairan pada pasien dengan dehidrasi. Ini hanya kuis saja, bukan kuis sih sebenarnya targetnya kemarin sudah sampai di sini. Bagi teman-teman yang belum melihat bagian 3, bagian 2 dan bagian 1 semuanya sudah ada di grup ya, sudah ada di grup. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sudah kita kerjakan ya. Ini kemarin kita sudah berhitung yang pertama ya. Ini sudah dikerjakan. Kemudian kuisnya sudah. Nah, ini kemarin juga sudah ya. Nah, ini kita mulai dari sini. Bagaimana kita menilai cairan itu berhasil? Yang pertama, mean arterial pressure. Mean arterial pressure ngitungnya gimana, teman-teman? Boleh diketik. Ngitungnya bagaimana mean arterial pressure? MIV. Ya, MIV ngitungnya bagaimana? Boleh diketik yang tahu. Nah, kan? Dan mean arterial pressure ini, saya tulis aja lah ya. Ini normanya kita kasih di sini. Normanya adalah 70 sampai 100 mm Hg. Ini normanya. Jadi kalau min arterial pressure-nya kurang, maka ini akan menyebabkan berbagai macam ya masalah. Misalnya bisa pasiennya yang terlalu low, misalnya bisa sepsis, bisa stroke, bisa perdarahan internal yang tinggi juga, terlalu tinggi juga serangan jantung, gagal jantung, dan gagal jantung ya. Kemudian bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah, ada yang bisa menghitungnya? Mana? Menghitungnya adalah gimana teman-teman cara menghitungnya? Hitungnya di sini ya. Hitungnya adalah 1/3, mana? 1/3 kali SBV, kemudian tambah, tambah, tambah 2, 2/3 dikali diastolic blood pressure. Nah, ini caranya keluarnya seperti itu. Jadi Anda tinggal, kalau gimana kau katanya kalau misalnya, oh ini kan sama 1/3, boleh langsung. Jadi 1 kali systolic tambah 2 kali blood pressure diastolic dibagi 3, itu boleh. Kan hitungan kan kita bisa menurunkan ya, bisa menurunkan. Jadi coba kalau misalnya eh, sekarang misalnya sistoliknya, contoh misalkan sistoliknya 170, kemudian eh, eh, per banyak yang masuk, per 110 berapa MIP-nya? Silakan teman-teman. MIP-nya berapa? 170, 170.
Kemudian EAP-nya adalah 110. Nah, di berapa teman-teman? Misalnya, tidak ada yang selesai mengerjakan. Sama, kalau Anda mau pakai ini juga sama. Misalkan rumusnya karena tadi ini kan diturunkan lagi misalkan menjadi sistolik tambah 2 kali diastolik bagi 3. Ini sama aja hasilnya. Jadi Anda tinggal masukkan sistolik yang 70 dikurangi 2 kali berapa di sini? 2 kali 110 ya. 10 dibagi 3. Hasilnya, hasilnya 3. Di sini tambah ya, bukan dikurangi. Tambah. Hasilnya berapa teman-teman? Dihitung 130. Ini historiknya terlalu gede. Resikonya tadi itu. Ya, hanya. Nah, kita hanya ingin melihat di sini sistoliknya, min RTPS ini lebih dari sekian. Tapi normalnya segini normalnya. Mudah-mudahan clear ya. Oke, kemudian CVV-nya normal 8 sampai 12. Kemudian urin outputnya 0 lebih dari 0,5. Jadi kalau misalnya BB-nya adalah ini minimal ya. BB-nya adalah 50 kilo. Maka ini pasiennya harusnya berarti setengahnya dari 50 kilo ya. Berarti 25 mili per jam. Kenapa per jam? Ini biasanya memudahkan kita. Kita itu mengecek itu per 8 jam biasanya. Ya, katakanlah 8 jam. Karena kita mau pulang gitu kan. Katanya. Berarti kan 25 kali 8. 25 kali 8. Jadi sekarang 200 ya. Jadi 200. Jadi kalau Anda dibuang, Anda sudah bisa memperkirakan. Misalkan jam 6 dipasang kateter berarti jam berapa? Tambah 8 jam, 6, 8 tambah berarti jam 2, eh, tambah 8 ya. Tambah 8, jam 14. Ini harusnya minimal 200 dengan berat badan segini. Ya, minimal. Kalau kurang, pasiennya berarti kurang cairan, artinya pasiennya dehidrasi. Kalau lebih, lebih dari sampai dengan 1, lebih dari 1 artinya kalau 50 kali 8 itu lebih dari 400, itu hati-hati, itu jangan sampai kelebihan cairan. Lebih dari 400 ya, bukan sama. Lebih dari 400 maka itu kelebihan cairan ya. Itu jangan jangan seperti itu. Kemudian sebenarnya di sini cairan dikatakan berhasil. Kak, kalau di sini gimana? Biasanya ini kan resusitasi berhasil. Ini berhasil di atas 70, lebih besar 70. Tetapi pada kondisi pasien yang stabil, yang bisa kita keluarin dari ruang IGD, itu saturasi harus lebih besar sama dengan 94. Pasien stabil dulu masuk ke IGD. Dari ruang IGD baru keluar. Kemudian status mental normal artinya kompos mentis. Saya sudah membuat catatan kalau nggak salah ya. Kalau nilainya sekian apa, nilai sekian apa, itu sudah saya buat catatan. Nanti saya cek ulang ya catatannya di mana. Kebanyakan catatan saya itu. Nanti saya ringkas sehingga Anda mendapatkan satu paket buku atau e-book yang bisa Anda baca. Kemudian selanjutnya terapi cairan koloid. Nah, ya, ini ada kita masuk ke tadi kalau sebelumnya adalah kristalloid, kalau sekarang koloid. Nah, ini terapi cairan kristalloid, cairan preoperatif, cairan yang diberikan pada pasien yang akan mengalami tindakan operasi dan cairan pengganti puasa.
Jadi ini sudah dicontohnya juga sudah ada ya. Kebutuhannya cairan kali BB. Misalnya pasien tasuk puasa 8 jam, maka cairan pengganti puasa sebagai berikut. Kebutuhan cairan kali sekian. Ini dari mana? 68, 50-nya. Nah, ini tinggal kita cek. Tadi sudah ya. Ada kalau nggak salah, nanti saya cek ulang ya. Kemudian gangguan cairan elektrolit dari asam basa, cairan elektrolit eh, asam basa itu hiperkalemia, asidosis metabolik. Ini sudah pernah kita bahas sampai dengan eh, terkompensasi, kompensasi, tidak terkompensasi. Ini kita sudah bahas ini ya. Jadi saya tidak akan bahas lagi. Materinya ada di sono, di materi umumnya. Kemudian cairan kristalloid sama cara pengganti puasa tadi. Nah, ini ada ketahuannya. Pengganti puasa 2 mili per kilogram berat badan. Pengganti darah, volume kristalloid dibutuhkan 3 kali dari volume koloid darah. Jadi ini pengganti ya adalah berat badan sekian per darahnya sekian. Estimasi blood pressure ya. Nah, ini lanjutannya ada tiga cara ya, tiga jenis cairan. Ini bisa kalau operasi besar. Besi besar adalah maintenance-nya segini, sedang maintenance-nya 6, kecil 4. Rumusnya kilogram berat badan, jenis operasinya besar atau sedang per jam. Nah, satuannya. Jadi kalau misalnya besar, lebih besar kayak 8, berat badan 50 berarti 8 ke 50, 400 per jam. Gitu ya. Ini sama aja lah gitu ya. Ini operasinya apa ini? Operasinya adalah operasi se faktor lemur sedang ya. Anda tinggal mencari ini masuknya operasi besar, kecil, atau sedang. Kemudian kristaloid untuk luka bakar yang kalau yang tadi jarang keluar, tapi kalau yang ini saya akan sedikit penekanan ini nih. Ya, ini penekanan Anda jadi harus benar-benar paham ya. Ini benar-benar harus paham bagaimana cara memberikan cairan ini karena ini sudah sering keluar ya. Yang ini sering banget keluar. Tolong, tolong. Tolong, 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 tolong. Ini harus apa? Silakan yang belum paham di screenshot boleh, di screenshot boleh. Yang belum paham di screenshot boleh. Akan mudah-mudahan sudah. Di sini total cairan 4 kali kilogram berat badan karena luas luka bakar. Derajat ringan kurang dari 15, derajat sedang 10-15%, derajat berat 20%. Berikan 50% cairan selama 8 jam pertama dan sisanya 8 jam berikutnya. Nah, ini standar lah ya, tapi ini harus bisa. Contoh soal, oh ini pakai inilah. Pasien 60 mengeluh kabar derajat sedang. Berapa cairan yang dibutuhkan? Nah, ini bisa disebut sedang dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda bisa, nanti kita menggunakan rule of nine, ya, rule of nine. Ini kan nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang aneh. Oh, barusan ikutan ya. Nggak ada yang aneh kan di sini nggak ada yang aneh nih. Ini 15% kita ambil yang kena apa? Kena sedang. Ya, kena sedang. Tapi kalau bisa jadi luas luka bakarnya ditentukan sesuai dengan rule of nine. Silahkan itu juga ya. Yang penting Anda sudah kayak kemarin sudah bisa. Kalau yang shock itu ada apa diberikan 20 kali BB per jam. Nah, itu ya.
Kalau ini langsung ya, karena tidak ada beda luas luka bakarnya. Ya, sekarang contoh soal di sini. BB adalah 70 kilogram berat badan. Kemudian luas luka bakarnya adalah misalnya 20%. Ya, silakan hitung jumlah jumlah cairan per 24 jam. Jam satu jam. Kemudian jumlah jumlah cairan per 8 jam. 8 jam bukan per 8 jam pertama. Sama. Dan jumlah cairan 16 jam selanjutnya. Kemudian tetesan tetesan makro 8 jam, tetesan tetesan makro 16 jam. Silakan dihitung teman-teman. Silahkan dihitung. Soal ini juga sama, tidak boleh lebih dari 40 detik satu soal. Biasanya dicari itu ya salah satu aja, nggak semuanya. Dicari itu salah satu saja, nggak semuanya ya. Silakan ada yang sudah, silakan dihitung. Silahkan dan silahkan. Ada yang sudah, jam pagi-pagi sudah disuruh ngitung. Pagi-pagi disuruh ngitung, ya nggak apa-apa lah. Oke, kita sama-sama ya, sama-sama. Kita sama-sama. Sekarang BB-nya jumlah cairan per 24 jam, berarti nomor satu ya, kata nomor satu. Berarti nomor satu itu rumusnya ingat 4 kali luas luka PB-nya berapa? 70 kali luas luka bakarnya 20. Dengan berapa teman-teman? 14 kali 4 itu berapa? 14 kali 4, 56 ya. 5.600. 5.600 ya. Benar kan? Coba 4 kali 7 kali 2. 5.600. 5.600. Berarti yang 6.600 nomor 2 itu dibagi 2. 5.600 dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? 2.800 ya. 2.800 mililiter 8 jam. Kemudian yang ketiga sama. Berarti yang ketiga pun 2.800 mili. Kemudian tetesannya, ingat tetesannya karena boleh pakai rumus biasa atau rumuskan dulu. Rumuskan dulu jumlah dibagi 500 dikali 7 dikali 24 dibagi lama pemberian. Lama pemberian. Nah, yang 7 itu sebenarnya, yang 7 itu ya, sebenarnya 6,94 koma lah gitu ya. Kita dibulatin jadi 7 supaya lebih mudah. Maka kita bisa ya langsung masukkan aja, masukkan berarti 2.800 dibagi 500 kali 7 dikali 24 dibagi 8.
sama dengan sama ya. 2.800 dibagi 500 berapa? 28 dibagi 5 aja. 28 dibagi 5. 85,6 kali 7 kali 8. 24 dibagi 500 dibagi 8 itu 3. Nah, ingat nih yang mudah ini nih. 3 kali 7 21 kali 21 kali 6. 21 kali 6 itu kali 21 ya. Jadi 117,6 ya. Tetes per menit. Nah, terus bagaimana yang ini? Nah, ini disonoin supaya kelihatan. Bagaimana yang nomor berapa? 18 jam. 18 jam kemarin sudah diajarin. Tinggal yang tetes-tetes 8 jam dibagi 2. Tetes 8 jam kan 117,6. Nah, dibagi 2 aja. Bagi 2. Sama dengan 111, 117 dibagi 2 aja. Bagi 2. 58,8 tetes. Ini bagaimana ceritanya nih di nomor 8. Nah, ini bisa Anda naikkan menjadi 1118. Kemudian yang ini menjadi 59. Jadi 9. Ya, di ini. Wah, sip. Ya, begitu dah, teman-teman. Ya, ya. Sama ya. Sama dengan pengerjaan teman-teman ya. Boleh nggak saya menggunakan rumus biasa? Boleh banget. Silahkan pakai rumus biasa. Ya, rumus biasa. Oke, ada yang sudah paham di sini, teman-teman? Kalau sudah, bilang sudah. Kalau belum, nanti saya ulangi kasih contoh lagi yang baru. Kalau belum, nggak apa-apa. Kalau Anda belum paham, nggak apa-apa. Ya, silahkan berkomentar. Sudah, ya. Oke, sudah kita lanjut ya. Karena kemarin sudah pusingnya kemarin ya. Oke, lanjut, lanjut. Nah, ini cairan koloid. Ya, hapus dulu. Cairan koloid, sekarang cairan koloid adalah cairan yang mengandung albumin dan plasma. Tinggal di intravaskuler cukup lama, 3 sampai 6 jam. Volume yang diberikan sama dengan volume udara. Memiliki sifat protein plasma sehingga cenderung tidak keluar dari membran. Ini ciri-cirinya ya. Kemudian koloid dalam pemberian harus terpantau sebab dapat berakibatkan overload cairan karena koloid akan memperluas ke dalam intravaskuler lebih besar daripada jumlah cairan infus sehingga menyebabkan dekompensasio cordis. Ini kenapa dekompensasio cordis? Jantungnya lemah, ternyata berat, ya berat. Nanti berat jadi lemah jantung. Dekompensasio cordis. Dekompensasi. Anda pasti ingat kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana pasien dari mulai yang bentuknya normal sampai dengan pasien yang besar. Di- itu ada DC kiri, DC kiri, DC kanan. DC kiri kita lihat kalau DC kiri tangan artinya jantungnya sebelah kiri, yang ini yang bermasalah ya. Ini bermasalah ini pasien-pasien kan ini dari paru-paru nih, dari paru-paru ke sini, dari sini ke seluruh tubuh kan. Dari sini ke seluruh tubuh. Pasiennya di sini tidak bisa naik, tidak bisa memindahkan dari sini ke seluruh tubuh. Sehingga yang harusnya keluar 70 per detik, ya minim rata-ratanya, maka dia tertahan katakanlah menjadi 50. Sehingga dia naik ke sini, nyimpen ke sini. Yang di sini kan 70 ke sini, dia tidak bisa masuk 70, maka tertahan. Maka di sini tekanan intraflumonal itu naik. Nah,
Nah, jadi pasiennya sesak. Kalau DC kanan, ini DC kanan, pasiennya di sini tidak bisa masukkan ke paru-paru, dari sini ke paru-paru nih. Dari paru-paru, dari sini kan dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh nih. Dari seluruh tubuh masuk sini. Nah, dia tidak bisa masukkan ke sini, maka dia berbalik ke sini reflux, maka dari sini kembali ke seluruh tubuh, maka ini jadi udim. Ini jadi gede. Jadi gede. Kakinya udim. Nah, ini jadi gede. Kalau di sini pasiennya kering, kurus. Kalau di sini besar. Ya, bedanya kiri dan kanan itu ya. Logika sederhana. Patofisiologi. Gampang. Soal yang sederhana banget kan jelasin nih. Kemudian contoh kolesterol ada gelofuscin, hextrosiatil, straches, kemudian dextran, gelatin. Nah, ini jenis cairan, ada koloid. Nah, ini masih mana nih lo hilang. Nah, sini ke sini ya. Ini ke sini. Ini protein, non protein, yang berasi protein, ini non protein. Kemudian berdasarkan penelitian SIFS tadi, non-protein digunakan pilihan kedua pada pasien yang tidak berespon terhadap kristaloid. Ini setelah ya, kemudian kartu bocor pasien, jantung, kemudian yang koloid, pilihan ketiga non-protein koloid, ya, protein koloid. Setelah non-protein koloid, ya. Kemudian penggunaan koloid berdasarkan penelitian ini presentasi shock hemorragik sebelum transfusi tersedia. Jadi kasih koloid jumlahnya sama ya. Pada pasien hipoalbumin berat, pasien mengalami gangguan plasma. Kemudian ini komposisi cairan koloid. Kalau ini ya silakan nanti ini dipahami saja ya. Yang pengganti apa waktu paruhnya dan lain sebagainya. Ini harus paham jarang keluar. Ini poin soal yang kayak gini jarang keluar. Tetapi kalau Anda paham ya lebih bagus. Tapi ini jarang keluar yang kayak gini. Albumin, ini albumin yang sering ditanyakan adalah paling indikasi dan ya indikasi dan pemberian kontraindikasinya. Ya, albumin, rumus pemberian albumin, albumin target, albumin sekarang kali BB kali 40 kali 2. Ini ya, bari 100. Ini rumusnya, jadi Anda tinggal ada rumusnya sudah disediain. Kalau kurangnya berapanya sudah ada ya. Kemudian selanjutnya tetraspan. Tetraspan jarang sekali diujiankan. Saya lewat saja, yang jarang-jarang saya lewat, silakan dibaca nanti setelah ini saya berikan slide-nya sehingga Anda bisa baca. Kemudian gelofus ini, ya ini indikasinya preoperatif luka bakar dan terapeutik. Kemudian ada reaksi alerginya, ini jangan lupa setiap pemberian ke cairan itu Anda harus ngecek, ya. Cek pada saat diberikan 15 menit, 1,5 jam, baru kemudian 1 jam. Ini adalah perbandingan koloid dan kristaloid, ya. Komposisi ini menyerupai plasma, kristaloid ini tanpa ekspansi volume interstisial. Menggantikan volume dan peningkatan CO karena cardiac output ya dan tekanan darah. Kemudian bebas anafilaktik kalau ini kerja lebih panjang, tersimpan suhu kamar, oksigen jaring yang lebih baik, minima ini edema paru dan lain sebagainya. Ini yang koloid. Rumus penghitungan, nah ini tetesan mikro kemarin sudah lama ya pemberian, lama pemberian. Ini sudah, oh ini ya sudah, ini yang lama.
ya. Dalam mililiter per jam, hitungnya pemberi jam pemberian, total, kemudian jam pemberian. Ini gampang lah yang kayak gini, yang makro ya. Yang makro gampang pemberiannya. Yang makro yang sama dengan rumus Kanduru ini kan sama. Cuman ini rumusnya yang biasa. Anda kalau mau coba silakan bandingin. Kalau nggak percaya, mari kita hitung. Yang gampang lah ya, cairannya 2000, ini 24 jam kan. Nah, 2000 berarti kali faktor tetesnya berapa? 20 dibagi 24 kali 60. Berarti ini berapa? 12. 120.000 kan? 20.000. 120.000 4. 22.000 ya. 40.000 dibagi 24 kali 6. Kita hitung ya. 24 kali 6 dulu berapa? 24. 24 kali 6. 24 kali 6. Ini 144 di sini. 104. 144. Tadi 40.000. 40.000 dibagi 144. 2777,7. Nah, 277,7 ya. Nih, 277,7. Sekarang kita pakai rumus Kanduru. Ini lama pemberian 24 jam kali 6 tetes. 20. Berarti Kanduru berarti 2000. Ulangi. 2000. Saya ulangi kali 20. Bagi 2. Salah. Salah ngitung. Ulangi. Ulangi ya, ulangi. 24 4 kali 60. Masa 144? Nolnya kurang. Nanti saya ulangi. 24 kali 60. 1.400. Nah, salah. Jadi 40.000 dibagi 1.440. Nah, 27,7. Sekian ya. 27,7. Nah, 27,7. Nah, 0,7. Kita tinggal hitung 2000. Kita rumuskan dulu 500 ya. 500 kali 20, kali 7 kali 24 dibagi 24 jam kan. 4 kali 7. Kenapa 4 ini kan 1? 1. Ini 4, 2000 dibagi 504. Coret. Namanya coret kan 20 bagi 5, 4. Ini 28. Ini 27,7 di sini. 27,27 di sini 28. Kenapa beda? Karena di sini harusnya pakai 6,94. Tapi kan kalau ini pun dibulatin jadi 28. Ini pun dibulatin, sudah bulatin. Jadi mangga, sekarang silahkan, bukan mangga lah ya. Silakan mau menggunakan rumus Kanduru atau menggunakan rumus biasa. Boleh saja. Silakan ya. Tapi khusus makro nih. Makro itu 20 get. Gute. Gute itu ya. Gute. Ya, tuh. Kemudian kasus. Nah, ini sudahlah kasus. Sekarang coba pakai tetesan ini berapa nih? 1000 RL waktu 4 jam. Waktu 4 jam. Nah, ini kan hasilnya segini nih. Waktu 4 jam. Kita rumuskan dulu berarti 1000. 1000 kan sudah pasti 2 ya. Dibalik kali 7 kali 24 dibagi 4. 6 ya. Ini pasti ini 2 kali 7 kali 24. Ini kali berapa ini?
6. Ini di sini adalah 42. Kali 2, 4. 42 kali 2 berapa? 84. Ini 83, kita 84. Bagaimana jawabannya tidak ada yang sama? Misalnya pilihannya A 81, 81, B 82, misalnya. Atau misalnya pilihan 83, C 85, D 87. Ya, ada. Karena tidak ada yang 84, maka turun ke bawah. 83 pilihnya. Kenapa? Karena di sini tadi kembali lagi 6,94. Rumusan dulu hanya untuk menghitung cepat saja. Tapi kalau Anda mau menghitung titisan benernya ya segini pakai ini. Ya, beda sedikit, beda satu tes. Tapi kalau satu tes pun berbeda ya. Gimana masalahnya kalau soalnya 81, 82, 83, 84 baru kerasa itu. Jadi turun ke bawah ya di bawahnya. Kalau itu cepatnya turun di bawahnya. Kemudian selanjutnya ini rumus cairan pediatrik. Kalau pediatrik gimana pediatrik? Ini kan tadi lihat di sini tadi tadi kan 20 dewasa, 20 ini 60. Nah, jadi rumusnya begini rumusnya. Pediatrik rumuskan dulu gimana? Jumlah per 500 kali 21 kali 24 dibagi sama pemberian. Dari mana 21? Nah, dari mana 21? Di sini kita lihat. Di sini kan 7. Faktornya 7. Makanya kalau ini dibagi ini 1, ini 3 kan? 3 kan? 20 bagi 20, 1. 20 30 dibagi 20, 3. Jadi perbandingan 1/3. Ya, kalau di sini 7, maka di sini 21. Nah, tinggal kita masukkan. Kita masukkan. Di sini berapa? 250 ya. 250 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi apa jam? 2 jam ya, 2. Berarti sama dengan 0,5 kali 7 kali berapa ini? 24 bagi 2, 12. Sama dengan berapa? Beda ya? Beda nggak? 2, oke, 7 kali 12 sama dengan 84. 7 kali 12, 84. Ada yang beda nggak? Oh, faktor tetesnya 60. Benar, 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 benar. 2560 2 jam. Harusnya itu, coba coba kali lagi. Aku tahu saya salah. Kal berdelapan 4 12 4 bagi, oh saya dapatnya begitu 42 ya, saya dapatnya 42 ya. Coba hitung lagi yang ini, yang di belakangnya. 250 kali 60 sama dengan 15. Sini 15.000, 15.000. Nah, nanti kalau saya salah saya koreksi. 15.000 dikali 12, 15.000 dibagi 120. Benar. Berarti rumus saya salah ya. 21. Berarti Anda kalau ini ternyata tidak masuk ya ke sini, tetesan beda.
Ada yang salah saya. Ini berapa tadi? 41,6 ya. Ya udah berarti bener ya. Ya udah. Berarti salah yang di sini berarti. Bu Shirley bener ya. Nanti saya salah nyariinnya. Bentar, saya salah nyariin. Harusnya ini bagi ini habis kan. Ya oke, sip. Kalau begitu. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke produk darah. Produk darah. Produk darah ini darah. Nah, kita tinggal menghitung volume darah itu 5 sampai 7% BB. Yang saya masih penasaran di sini nih. Tadi saya salah ngitung atau gimana ya? Kita balik lagi. Kayak ganti soal, ganti soal, ganti soal. Kita yang 1000 katakan. 1000 mili makro mikro ya, mikro. Coba kalau pakai cepat berarti 1000 kali 60 ya, 60 dibagi 2 jam. Berarti tidak berlaku kalau 2 jam kali 6. Coba berarti 60.000, 60.000 dibagi 120. Gitu kan? 60. Saya penasaran, takut saya salah rumus saya. Jangan sampai salah nanti. Bahaya dunia persilatan. Berarti 60.000, 1000. Ini udah jelas. Coba. Berapa ya dihitung kalau 1000 mili dalam waktu 2 jam mikro. Yuk, silakan dihitung. 1000 kali 60. Bagi. Ini 500 kan? 500. Kalau di saya 1000. 2 kali 1 kali. Sama ya, 104 di saya 104 di sini 500. Tidak sedikit ya. Ya benar, tapi kan di saya yang pakai rumus saya itu 504 kok. 504. Di hitungan yang ini 500, hitungan yang ini 500. Jadi kalau untuk ini ya memang hitungannya nggak bulat ini ya. Harusnya 13 sekian, 13 sekian. 20 sekian lah, ya, bukan lagi 60 ya. Hampir mirip lah, hampir sama dengan rumus yang cepat juga. Rumus yang cepat kan sama juga. 1000 1000 dibagi 500 kali 21 kali 24 dibagi 2. Ini hasilnya 504. Karena di sini gede, kalau di sini 20, sekian, kan beda kan. 6, eh 6,794 kali 2 kali 3 aja. Ya, berarti harusnya kan 6,94 kali 3. Kalau pakai rumus cepat. Jadi menggunakan rumus cepat kalau kepepet aja. Ya 6,94 kali 3. Eh 6,94 kali 3. Jadi 6,94 kali 3. 20,8 di sini 20,8 harusnya. Coba hitung ya, coba hitung. 1000 tadi kan, 1002 kali 20,8 kali
12. Hasilnya adalah 499,2. Ya memang kalau di ini mirip jadi 50. Jadi kalau misalkan gunakan rumus cepat kandur itu hanya untuk kepepet gitu ya. Untuk cepat aja. Sebenarnya sama saja. Jadi sama ya, bisa hasilnya sama dengan kanduru ataupun dengan non kanduru. Kemudian produk darah, ini fungsi darah. Nah ini transfusi darah, ada whole blood, ada paket red cell. Whole blood digunakan pada pendarahan akut ya. Kemudian pendarahan hebat 10 mili per 1 jam pertama, pendarahan lebih lebih dari 5 mili ya, 3 jam pertama. Kemudian komponen darah whole blood, ini whole blood itu pengganti cairan keseluruhan ya, semuanya ada. Masa hidup 21. Ini paket red cell itu juga hanya sel darah merah saja ya, mengandung darah merah dan trombosit karena plasmanya dihilangkan. Ada yang sudah dicuci ya, berikan dalam waktu 2 jam proses. Kemudian trombosit saja, ini waktu hidupnya umumnya 6 sampai 70 jam tergantung kebijakan pusat trombosit. Kemudian transfusi darah nih, dewasa jumlah perdarahan, ini kebutuhan darah diberikan orang dewasa jika darah lebih yang dari waktu kekurangan darahnya itu lebih 50%, 15%, kalau ini 10%. Jumlah darah dibanding estimasi neonatus sekian, yang dewasa sekian. Jadi rumusnya adalah kilogram berat badan, EBP-nya anak-anak berapa, jumlah perdarahannya berapa persen. Gitu ya. Ini rumusnya. Ada nggak kayak gini rumusnya? Ya ada, kadang-kadang pernah satu kali ada pernah keluar satu kali. Tapi kalau misalnya Anda mau menghitung, silakan dihitung. Kemudian ini transfusi darah, rumus transfusi darah ini 3 ya, bukan 6 ya. Kemudian ini diinginkan, ini WB, PRC, HB yang diinginkan dikurang HB sekarang, kali 6. Nah ini jumlah darah ya, ini PRC, ini FVP. Kemudian kuis. Nah ini kuis nanti silahkan dibaca sajalah kuisnya. Dipahami saja. Ini kalah, katakanlah pasti kehilangan ada 40%. Kebutuhan darahnya tinggal masukin aja kok nggak terlalu sulit. Untuk deskrosteroid 3 kali jumlah perdarahan. Kalau kita hitung aja tinggal masukin kan ini kilogram berat badan kali EBP kali jumlah perdarahan. EBP-nya tadi berapa? 70 mili. Karena apa? 70 ini operasi femur ya. 70 kilogram, tekanan darah sekian, ada sekian, pasti mau perdarahan, berarti pasiennya shock ya, pada besar. Berapa yang dibutuhkan? Kita lihat lagi ke bawah, kebutuhan ya, ke atas lagi kebutuhannya gimana, hitung kebutuhan 70 munculnya. EBP tadi kan sudah di belakang. Kemudian, ini kuis 5, ini hanya menghitung HB saja, PRC. PRC kali 3 kan. HB yang diinginkan 10 dikurangi 4, HB-nya kena 4, berat badannya 50, kemudian kalinya 3, 900 cc PRC. Ini enggak, transfusi darah, blood set, filter penyaringan sekian. Nah ini transfusi darah diganti setelah 1 set transfusi. Nah ini yang jadi masalah di sini nih. Di kita itu transfusi darah dibiarkan aja itu. Ini kadang-kadang ya set transfusi itu diganti, ini yang jadi masalah ke kita ya. Masalah di kita kadang-kadang udah berapa hari nggak diganti-ganti. Padahal itu sumber penyakit ya. Sumber penyakit ya. Kasihan orangnya.
Gimana kan BPJS? Saya juga kadang-kadang nggak mau ngobrol, saya kadang-kadang mau ngobrol juga gak enak kalau nggak ngobrol enak. Tapi aduh, gimana? Kayak kemarin ibu saya dirawat itu, saya mau ngobrol minta ganti transfusi setnya, juga ngomongnya nggak enak saya. Ya, sudahlah. Yang penting selamat dah. Jumlah transfusi darah kali faktor tetes ini sama saja lah ya. Pakai rumus cairan saja sama. Nggak ada bedanya. Lama pemberian sama. Tergantung jamnya mau berapa ya. Ini tidak ada yang aneh. Kesimpulannya, ini kesimpulannya cairan dibedakan tiga jenis kristalloid, koloid, dan produk darah. Indikasinya gangguan keseimbangan dan thank you. Ini nanti saya share ya. Saya share materinya. Saya share kemarin belum di-share ya. Saya share materinya untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu teman-teman untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hanya mengingatkan saja. Tapi yang cairan yang wajib paham, saya ulangi, yang wajib paham adalah di Rule of Nine, kemudian penentuan kebutuhan cairan untuk luka bakar itu yang paling sering keluar. Kalau yang lain-lainnya silakan dibaca. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.